Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد. Ibarallah, ikhwatil Islam, arsyadani wa iyyakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kehadiratnya, kita juga bersalawat dan menyampaikan salam untuk Habibillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini, mari kita sejenak menambah iman seperti yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah sebentar bersama kita tambah iman kita. Kita bicara iman dalam artian kita bicara tentang motivasi, apa yang dapat menjadikan motivasi itu iman kita bertambah. Hadirin ma'asyiral muslimin, para fitian dan syababul muslim, akramani wa iyyakumullah. Orang yang paling tinggi di bumi ini derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para rasul dan anbiya, para rasul-rasul dan para nabi-nabi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Beliau adalah khatimul anbiya wal mursalin. Tetapi beliau mengatakan al-ulama umana'ur rusul. Para ulama adalah amin-aminnya rasul. Di hadis yang lain, al-ulama warathatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, mereka adalah para pewarisnya para nabi-nabi. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama'nya dari umatku, mereka seperti nabi-nabinya Bani Israel. Tentang menjadi seorang ulama adalah cita-cita tertinggi dari setiap manusia lelaki yang hidup di bumi ini. Tidak ada cita-cita yang harusnya lebih tinggi melebihi cita-cita menjadi seorang ulama. Ingat, bukan hanya sekadar orang yang tahu dan berilmu, tetapi ke tingkat derajat ulama. Sebab apa? Yang mampu mengimbangi ulama di sisi Allah, yang mampu mengimbangi para nabi di sisi Allah, hanyalah para ulama. Hasan al-Basri rahimahullah
berkata, sesungguhnya derajat seorang ulama di dunia ini nanti satu level dengan para nabi-nabi di dalam surga. Sesungguhnya ulama, mereka adalah bintangnya umat ini sampai hari kiamat. Dengan ilmu seseorang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang beriman yang berilmu. Dengan ilmu kita mendapatkan pujian di langit dan kecintaan di bumi. Bahkan seluruh malaikat Allah suruh tunduk kepada kita. Adam, asbabnya para malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam karena Adam berilmu. Dengan ilmu inilah Allah mengangkat derajat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum." Kelebihan dan keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah adalah seperti kelebihan dan keutamaan diriku di atas seluruh orang-orang yang ahli ibadah. Nabi Muhammad dibandingkan dan ditandingkan dengan seluruh ahli ibadah satu bumi, tetaplah Nabi Muhammad yang paling bestnya. Maka Nabi mengumpamakan perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti perbandingan keutamaan diri saya dibandingkan orang-orang yang lain yang paling rendah di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tingginya posisi orang alim dan ulama ini di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Allah pun berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat, Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu. Beriman, berilmu. Karena ada orang yang beriman tapi tak berilmu, mereka hanya ahli ibadah. Ada yang beriman, mereka berilmu, maka mereka mengungguli ahli-ahli ibadah ini. Seperti keunggulan saya, kata Rasulullah, di atas orang-orang yang ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin wal hadirin, arsyadani wa iyyakumullah. Sangat banyak kita baca riwayat tentang bagaimana targhib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi ulama. Ulama di sini tentu saja ulama dalam ulum syar'i. Ulum syar'i. Faham dengan ayat-ayat Allah setelah menghafiznya. Faham dengan tafsirnya dan asbabun nuzulnya. Faham tentang nasikh mansukhnya, munasabat ayatnya. Faham tentang apapun seluk-beluk lika-liku yang berkaitan dengan ulumul Quran. Setelah itu faham dengan hadis setelah menamatkan kitabnya. Mengetahui fiqih hadis, asbabul wurud, mengenal tentang seluk-beluk hadis, nasikh dan mansukhnya dan seterusnya. Ini adalah orang yang alim. Apabila dia sudah sampai ke tingkat itu, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, maka orang yang alim ini jauh lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ibadahnya tidak begitu hebat. Ibadahnya standar. Akan tetapi keilmuannya mendalam. Ketakwaannya memang nampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah, suatu ketika dipanggil oleh Adam al-Ibrahimi agar menyibukkan masa tua untuk beribadah bersama-samanya. Imam Malik bin Anas membalas dan menjawab surat tersebut dengan bahasa yang santun dan menghormati. Sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau dengan semangat beribadah dan adanya masa untuk beribadah. Sementara Allah melebihkan saya dengan ilmu dan berdakwah. Saya yakin apa yang Allah lebihkan kepada saya sehari ini tidaklah lebih rendah daripada apa yang Allah lebihkan engkau di atasnya. InsyaAllah kita berdua sama-sama di atas kebaikan. Coba lihat, Malik bin Anas tidak ingin merendahkan kawannya itu
dan juga tidak ingin mengatakan saya lebih baik daripada kamu, tapi beliau mengatakan semoga kita berdua di sisi Allah sama-sama dalam kebaikan. Tapi ambillah bahagianmu dalam menghabiskan waktu masa dalam ibadah, sementara saya mengambil bahagian saya dalam menyampaikan ilmu dan berdakwah. Hamba-hamba Allah sekalian, Rasulullah bersabda, orang yang paling tinggi derajatnya di bumi ini adalah para mujahid di medan tempur, mengangkat senjata melawan orang kafir yang memang ingin menghancurkan Islam. Lalu ada tentara-tentara Allah di kalangan manusia yang tampil ke hadapan bersoft-soft di bawah satu komando, siap bertempur menghadapi orang kafir dengan satu risiko, dia membunuh atau dia dibunuh. Dialah manusia yang paling tinggi derajatnya. Seorang mujahid ada di puncak yang tertinggi dalam Islam ini. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang yang keluar dari rumahnya, pergi ke majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid ada majelis ilmu, di mana-mana ada majelis ilmu, dia datang dengan niat menimba ilmu lillahi ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan posisinya sama dengan mujahid fi sabilillah. Makanya kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dalam rangka menimba ilmu, menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', sehingga dia kembali ke rumahnya. Selama dia keluar, dia dengan ada di fi sabilillah, sama dengan si mujahid yang ada dalam fi sabilillah. Inilah dia dahsyatnya menjadi penimba ilmu. Jadi kun mustami'an, jadilah engkau orang yang mendengarkan ilmu. Awalnya dikatakan kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, atau jadilah engkau orang yang muallim, mengajarkan, atau jadilah engkau orang yang muta'allim, yang belajar. Paling rendah kun mustami'an, jadilah pendengar, mendengarkan ilmu. Wala takun khamisan fatahlak, kau jangan termasuk di antara orang yang kelima, ya, maka orang yang kelima lah yang akan binasa. Tidak dia menjadi orang alim, tidak dia menjadi yang mengajarkan ilmu, tidak pula dia yang belajar, ya, tidak pula mau mendengar ilmu, maka dia pasti adalah orang yang celaka dan binasa. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, dengan mendengarkan bagaimana motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang menuntut ilmu, seluruh ikan yang ada di air laut, air sungai, air tasik, air manapun, seluruh ikan yang ada di bumi, seluruh burung-burung yang terbang di udara, seluruhnya, bahkan para malaikat yang ada di langit, mendoakan orang itu dengan segala kebaikan. Masya Allah. Sejak kapan didoakan? Sejak dia pergi menimba ilmu. Ketika dia pulang menjadi alim, berarti sampai dia mati, didoakan oleh seluruh ikan yang ada di dalam air, oleh seluruh burung yang ada di langit, yang ada di udara, dan oleh seluruh malaikat-malaikat Allah didoakan. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan menjadi seorang yang alim. Maka masa yang dibagi oleh Allah sekarang, apalagi masa-masa muda, saya dulu hanya mendengar setiap ada guru datang, ada ulama, ada syekh, ada ustaz datang, setiap syekh itu berkata, kalaulah saya bisa kembali muda seperti kalian. Waktu itu saya di usia antum semua. Saya tidak begitu memahami kenapa setiap guru mengatakan, kalaulah saya boleh kembali muda seperti usia kalian. Sekarang saya baru paham. Di usia saya yang baru 43 tahun ini saya paham. Saya jealous, cemburu habis kepada orang-orang muda yang ada di hadapan saya pada saat ini. Usia ini adalah usia yang paling mahal, usia emas yang paling mahal. Dalam usia ini kita boleh menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sekarang saya menyesal, kalaulah masa remaja saya manfaatkan sebaik-baiknya manfaat untuk menimba ilmu, mungkin saya sudah menjadi ulama di antara ulama-ulama dunia. Dan tentu saja saya akan dipuji oleh pemilik dan pencipta langit dan bumi. Saya akan dihormati, dicintai, dimuliakan oleh seluruh malaikat Allah dan seluruh makhluk yang ada di air, seluruh makhluk yang ada di udara, seluruh makhluk yang melata di atas muka bumi akan mendoakan saya untuk segala kebaikan. Tapi saya sekarang menjadi ulama-ulama tanggung. Ulama-ulama tanggung, jadi ulama betul tidak? Tidak ulama juga tidak. Tanggung, sebab apa? Banyak membuang masa di sosial kalian.
Nah, hamba-hamba Allah di usia-usia kalian adalah usia yang paling sempurna untuk menyerap dan menimba ilmu. Ketahuilah, sudah berapa usiamu nak? 16, 18, 19, 23, 19. Di zaman salaf, usia semacam ini sudah mufti, sudah menjadi mufti. Masya Allah, Imam Syafi'i dalam usia 7 tahun sudah hafiz Al-Quran 30 juzuk. Usia 9 tahun dia sudah hafaz kitab Al-Muwatta. Dalam usia 12 tahun dia sudah menjadi asisten Imam Malik. Usia 16 tahun sudah menjadi mufti Imam Syafi'i, dan dia bukan orang Arab. Subhanallah. Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka bukan orang Arab. Para pengumpul hadis, ulama-ulama ahli hadis, cerita tentang ulama-ulama besar. Mereka sudah menjadi ulama-ulama besar di usia 16, 17, 18, 19. Ini adalah usia keemasan, di mana pada usia itulah mereka sudah menjadi tokoh-tokoh besar dunia. Sementara kita dalam usia ini baru start. Tapi tak apa, lebih baik memulai walau terlambat daripada tidak sama sekali. Karena tidak termasuk di antara yang 4, berarti dia kelima, dia adalah orang binasa, orang celaka. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab dia ada itu di library, saya perhatikan, Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjadi alim dalam usia startnya sudah lanjut. Alhamdulillah, nasib baik. Dalam usia 16, 17, 18, 19 sudah mulai bergabung dalam taifah ilmiah ini. Inilah taifah yang faridah di muka bumi. Termasuk taifah mansurah adalah taifah yang habiskan masa di atas ilmu, menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, dan istiqamah di atas ilmu. Mereka adalah wali-wali Allah di muka bumi ini. Hamba-hamba Allah sekalian, bila mana kita dengarkan, saya pernah bermulazamah dengan seorang syekh dari Sudan. Dia adalah satu di antara 40 ulama ahli hadis terbesar di dunia, Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini. Saya ingat pada tahun 2007, 2006, 2007 saya mulazamahkan kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Bukhari bersama beliau dalam 2 bulan full, pagi, petang, siang, malam. Ya, saya habiskan masa bersama beliau, bersama dengan beberapa tokoh dan ulama-ulama dai-dai muda yang ada di Indonesia. Apa kata beliau dalam usianya yang waktu itu 64 tahun? Bila tak ingat amaran Rasulullah agar saya menikah, agar kami menikah, maka saya tak akan mau menikah. Karena masih banyak ilmu Allah yang belum saya baca, yang belum saya ketahui. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah sangat indah, sangat manis, dan betul, wahai hamba-hamba Allah. Saya ingat kami lepas solat subuh, kami sudah langsung bermajlis, buka kitab. Berhenti sebentar, pukul 7 kami mandi dan makan hanya dalam setengah jam. Habis itu kami lanjutkan sampai masuk zuhur. Kami berhenti sekejap untuk duha, lanjutkan ke solat zuhur. Lepas solat zuhur langsung sambung kembali sampai asar. Habis itu kami makan siang sebentar. Dari asar ke maghrib lanjut. Berhenti kira-kira 15 menit sebelum maghrib agar kami boleh mandi dan membaca doa zikir sedikit. Kemudian ba'da maghrib kami lanjutkan sampai ba'da isya, lanjut sampai pukul 10. Dia seorang diri mengajar. Kami hanya di sampingnya membacakan hadis-hadis, membacakan riwayat, nanti dia syarahkan, beliau syarahkan. Rahimahullah. Pukul 10 dia baru selesai. Kami sudah mulai tidur pukul 11, ada yang tidur pukul setengah 12, pukul 12 malam. Seingat kita selama 2 bulan itu, biliknya yang ada satu katil, ya, ada satu tempat komputer, satu desk dan kursi. Ternyata dia tidak gunakan untuk tidur. Dia tak gunakan untuk tidur. Apa yang dibuat oleh Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini ini? Beliau membaca. Usianya sudah 64 tahun. Seluruh kitab-kitab hadis, Kutubut Tis'ah sudah dalam kepala dia. Lengkap dengan sanadnya, jarah ta'dilnya dia hafal semua. Tapi dia masih membaca lagi. Bahkan sampai ada yang paling terakhir di antara kami yang tertidur pukul 12 lewat 10, 12 lewat 15 menit, ya, masih terdengar
Batuk-batuk ringan beliau sebagai ciri khas beliau masih membaca. Kami lewat di depan jendelanya, dia masih lagi membaca. Ketika kami ada yang terbangun pukul 2 malam, kami dapatkan dia masih duduk di atas kursi dan masih membaca. Masya Allah. Padahal lepas sembahyang subuh belajar lagi sampai pukul 10 malam. Luar biasa fisik yang Allah berikan kepada beliau. Lihat, itulah pencinta ilmu. Kalau ilmu sudah menjadi sebuah kecintaan, maka tidur pun bukan lagi sebuah keperluan. Kata beliau, dia hanya tidur di atas kursi. Di mana dia tersentak, disitulah dia melanjutkan membacanya, menulisnya. Masya Allah. Saya baca kitab tentang sejarah para ulama salaf menimba ilmu. Ada yang betul-betul menyengaja agar antara mereka dengan tempat kitab itu ada satu topangan dari kayu yang diruncingkan, agar dia tidak tertidur. Dia ingin membaca, saking semangatnya. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai menjual semua harta bendanya. Dan ada 2 hari dia tidak pernah keluar dari rumah, sebab tidak ada lagi yang akan dibawanya pergi keluar. Dijual semua satu persatu demi membeli tinta dan kertas untuk menulis ilmu, menulis ilmu, menulis ilmu. Kalau saudaraku baca kisah para penuntut ilmu di masa dulu, wajar kalau sampai hari kiamat Allah muliakan mereka semua, nama mereka tercantum dengan harum sebagai tokoh-tokoh ulama yang agung. Pahala untuk mereka mengalir sebanyak mana manusia mendapatkan ilmu dari warisan ilmunya. Subhanallah. Dengan ilmu manusia naik, dengan ilmu manusia dihormati, dengan ilmu manusia ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmulah manusia dikenang oleh manusia, dengan ilmulah manusia menjadi harum, dengan ilmulah manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sila membaca. Semakin kita banyak membaca tentang sejarah para penuntut ilmu, ulama-ulama besar, ahli-ahli hadis, ahli-ahli fiqih, maka kita akan akan mengalir ruh semangat mereka itu kepada kita. Coba membaca. Baca tentang Abu Daud, siapa dia orang, bagaimana dia menimba ilmu. Baca tentang Imam Nasai, baca tentang At-Tirmizi, baca tentang Ibnu Majah. Silakan baca tentang Al-Hakim, silakan baca tentang Imam Muslim, bagaimana dia. Imam Bukhari, bukankah ada kitabnya tentang sejarah masing-masing ulama salaf kita ini? Lihat bagaimana mereka menimba ilmu. Baca tentang Al-Hafiz Ibnu Katsir, baca tentang Ibnul Qayyim, Abdullah Ibnu Mubarak, baca tentang ulama-ulama kita yang pernah ada di bumi ini, yang mewariskan sangat luas ilmu kepada umat manusia. Maka bacalah sejarah mereka menimba ilmu. Dengan membaca itu, semangat mereka akan mengalir kepada Anda semua. Semangat mereka ini akan mengalir kepada kita semua. Dan kita tidak akan mudah berkeluh kesah. Kita tidak akan mudah untuk mengatakan, saya orang yang tak kuat daya ingatan, saya bukan orang yang kuat menghafal, saya ini orang kalau membaca mudah mengantuk, segala macamnya. Azam mereka macam mana? Azam mereka dalam menimba ilmu, apapun rintangan dan halangan pasti mereka hancurkan, dan akhirnya mereka berjaya. Ketika mereka tidak ada, nama mereka selalu ada sampai hari kiamat, menjadi buah bibir yang indah di muka bumi ini. Siapapun yang membaca kitab mereka, siapapun yang mengamalkan apa yang mereka ajarkan, pahalanya mengalir kepada beliau. Mereka lah manusia-manusia terkaya di alam semesta ini, karena mereka punya banyak warisan amal yang luar biasa banyaknya, karena yang mereka wariskan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bih. Hamba-hamba Allah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, maka apabila sudah menjadi pencinta ilmu, tempat dan batas ruangan bukan lagi menjadi penghalang. Kalau ilmu ada di Mesir, kejar. Ilmu ada di Madinah, kejar. Ilmu ada di Maroko, kejar. Di mana ada syekh yang memang ahli dalam satu disiplin ilmu, maka buru mulazamahlah dengannya, bermulazamahlah dengannya. Setahu saya mungkin sampai hari ini, wallahu alam, saya tak tahu, yang pasti sampai hari ini di Indonesia baru satu tempat mulazamah ulum Islamiyah, dan itu menerima anak-anak yang lepasan sekolah menengah atas, usia 17, 18, 19 tahun ke atas, laki-laki dan perempuan di Indonesia.
mereka menamatkan kitab demi kitab. Dan itu masa belajarnya paling cepat 7 tahun. Selama masa belajar tidak boleh menikah. Apabila sudah tamat, bukan hanya Al-Quran 30 juzuk dia hafal, hadis-hadis, kitab hadis juga wajib hafal. Dan biasanya banyak yang berjatuhan di tengah jalan. Yang mampu bersabar, mereka-merekalah yang hari ini namanya harum, muda tetapi sudah berkualiti. Dia menjadi rujukan dan didengarkan ilmunya. Muda lagi tetapi sudah mampu memimpin sebuah madrasah, sebuah pondok pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri sedang menjalankan, dan ini baru tahun pertama, khusus madrasah mulazamah ulum Islamiyah. Di mana masa belajarnya 7 tahun. Yang kita terima yang lepas sekolah rendah. Yang lepas sekolah rendah, berarti usia 13 tahun ke atas. Target kita, apabila dia menamatkan sampai tahun ke-7, insya Allah anak ini kualiti ilmunya paling tidak selevel dengan S2 di Timur Tengah. Tahu S2? Ya, Master of Arts. Ya, kualiti keilmuannya. Karena tahun pertama kita punya tariqah khassah, bagaimana anak ini hafiz Al-Quran dengan bacaan yang penuh, dengan bacaan yang itqan, yang dhabit, tahsidnya, tajwidnya, ya, semuanya sudah bagus. Kemudian di tahun kedua anak-anak ini kita wajibkan menguasai bahasa Arab dengan sempurna dalam 6 bulan. Membaca kitab gundul, bercakap dengan fasih, mendengarkan dan menulis, ya, sudah berbahasa Arab. Dalam 6 bulan mereka tak belajar apa-apa kecuali hanya bahasa Arab saja. Dalam 6 bulan maka dia pun menjadi orang seperti orang Arab. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka kita berikan ilmu asas. Kita tamatkan mereka tentang ulumul Quran sampai tuntas 1 kitab. Lalu kita matangkan dan masakkan kemampuan mereka menguasai kitab itu. Lalu masuk kepada ilmu ulumul hadis. Kita masakkan mereka dalam menguasai kitab itu. Kemudian setiap ini selesai, baru tahun ketiga mereka berhak masuk ke tafsir. Inilah kelas mulazamah, masuk tafsir, di mana tafsir itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mereka selesaikan dengan manhaj salafus saleh, ya. Selesaikan kitabnya. Kita mulai dengan tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir. Selesaikan dulu. Selepas tamat, ulang balik, menguasai dan memahami. Tamat nanti menghafalnya. Ada beberapa titik yang kita wajibkan hafal, sehingga tafsir seluruhnya selesai. Mulazamah itu adalah upayakan nanti bila mana belajar kita di mana-mana negara. Ada nak yang bercita-cita untuk pergi ke Timur Tengah? Apabila ada bercita-cita, upayakan nanti bermulazamah dengan masyayikh. Mulazamah itu adalah menamatkan 1 disiplin ilmu sampai tuntas, baru berpindah kepada 1 disiplin ilmu lainnya. Selama ini pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah yang ada, dalam 1 hari boleh belajar 4 sampai 5 materi mata pelajaran. Dan ini tidak ada yang masak satupun, tidak ada yang finish satupun. Tapi kalau mulazamah, dia tidak belajar apa-apa sampai 1 disiplin ilmu tuntas, dari A sampai Z-nya selesai. Kitabnya betul-betul dia sudah bedah semua, dia sudah bahas semua. Maka dengan itulah ulama dulu menyelesaikan ilmu. Kita tidak akan belajar fiqh sampai kitab tafsir seluruhnya selesai. Kita tidak akan belajar apapun selama belajar tafsir sampai tuntas. Kemudian masuk ke hadis. Tidak belajar ilmu apapun, tidak ilmu usul fikih, tidak ilmu masalah tarikh, tidak ilmu masalah apapun, semuanya dipending dulu belajar hadis. Hadis sampai selesai. Mereka wajib menjaga hafalan Qur'annya yang ada, dan beberapa yang wajib dari tafsir Qur'an yang harus mereka jaga, ada setorannya. Kemudian wajib belajar hadis sampai selesai, mulai dari Imam Bukhari, Sahih Muslim, sampai kepada Imam Ahmad dan seterusnya. Apabila selesai, ada kitab yang diwajibkan mereka hafal, Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu mattafaqa alaihi syaikhan. Bukhari dan Muslim sepakat dengan kesahihannya, itu wajib hafal, masuk kepala. Riyadhus Shalihin, ya, juga kitab Arba'in Nawawiyah wajib hafal. Nah, ketika hadis sudah selesai, tafsir selesai, setakat ini saja sudah jadi ulama apa belum tuh? Sudah jadi ulama apa belum? Untuk zaman ini sudah. Untuk zaman ini sudah. Karena belum pernah ada tamatan alumni Timur Tengah yang pernah menamatkan kitab tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai hari ini belum ada. Tapi ketika di mulazamah, dia mampu menamatkannya dan memahami seluruh isinya, setakat itu saja dia sudah menguasai seluruh ilmu sebenarnya.
Betul tidak? Ayat-ayat hukum, ayat-ayat fikih, ayat-ayat jenayat, ayat-ayat tentang apa saja, ayat muamalah segala macamnya ada seluruhnya dalam Al-Quran. Artinya Islam secara kafah dia sudah utuh memahaminya melalui tafsir yang ma'thur bil ma'thur. Setelah itu masuk kepada hadis. Ketika dia tamatkan kitab hadis yang kutubus sittah, Masya Allah, walaupun dia tidak hafal, beda dengan orang dulu. Kalau orang dulu hafal semua dalam kepala, kalau sekarang hafal di luar kepala. Tak ada yang masuk di luar kepala semua. Makanya kami paksakan anak-anak yang belajar dan mulazamah kita adalah al-lu'lu' wal marjan, yaitu yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Setakat ini saja, maaf, apabila dia diadu tandingkan dengan ustadz yang tamat S2 bahkan S3 dari Timur Tengah, kita sudah percaya diri anak kita ini boleh berhadapan. Tapi kita bukan mengajarkan anak-anak kita untuk berbangga-bangga dengan ilmu, tidak. Hanya saja di segi kualiti, perbandingan kualiti keilmuan. Ini usianya mungkin baru 17-18 tahun. Sementara yang ini usianya dah ambil doktor di bidang PhD, di bidang syariat, di bidang apalah namanya, di Madinah atau di mana-mana. Kalau mereka tidak mulazamah ilmu orang ini dibandingkan anak yang kita bina, mungkin lebih baik lagi anak kita. Tapi ini baru tahun pertama, hasilnya belum tentu. Cuma yang sudah berhasil adalah di Darul Wahyain, mulazamah setingkat lepas sekolah menengah atas. Nah, itu baru yang sudah berjalan lebih dari 9 tahun. Dan mereka sudah berjaya melepaskan beberapa santri. Target kita ini hendaknya, saya berkata kepada adinda saya di Mutiara Damansara, Ustadz Firdaus, tolong buatlah di Malaysia ini madrasah mulazamah. Saya yakin belum ada di Malaysia. Karena di Indonesia pun belum ada, kecuali satu, itu pun untuk usia yang sudah dewasa. Yang saya baru bina, ini baru tahun pertama, mau masuk tahun kedua. Ini adalah baru tahun pertama. Tapi alhamdulillah, baru tahun pertama tuan. Ya, alhamdulillah anak-anak baru 10 bulan ada yang sudah hafaz 20 juzuk dengan bersih. Ya, padahal baru 10 bulan. Nah, ini menandakan apa? Program, tapi mereka tahfiz. Sesekali kita masukkan tentang penghayatan sirah, sejarah, motivasi, adab-adab dalam sehari-hari, fikih harian, sholatnya, wudhunya, makannya, minumnya. Karena adab bagi kami, bagi kita nomor 1. Sebelum menimba ilmu, adab harus tegak dulu. Kalau ilmu ada, adab tak payah, tak payah jadi orang berilmu. Karena maaf, setan juga berilmu, iblis juga berilmu, tapi tidak beradab, tidak berakhlak. Maka kata Hudzaifah bin al-Yaman berkata, "Ulimnal adab qabla al-iman. Ulimnal adab qabla al-Qur'an." Kami diajarkan terlebih dahulu adab sebelum diajarkan iman. Kami diajarkan terlebih dahulu adab sebelum diajarkan Al-Qur'an. Jadi adab nomor 1. Apabila dia angkuh, sombong karena baru punya ilmu sedikit, orang macam ini tidak Allah berkahi. Iblis juga sombong. Maka sekali lagi, kita tentu saja memprioritaskan setiap pribadi kita, jadilah pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yang punya adab yang tinggi. Macam mana kepada maknya, kepada bapaknya, bagaimana kepada gurunya, bagaimana kepada sahabatnya, macam mana dia menjaga kepada dirinya sendiri, kepada Allah Rabbnya, dan kepada lingkungannya. Inilah adab. Nomor 1 kan adab, maka Allah jinakkan ilmu kepadanya. Kalau ada di antara kita berkeluh kesah, kenapa Pak Ustadz? Susah sangat nak menghafal. Ingat adab engkau. Kena tak? Kalau sempat dia dalam adab merasa dirinya hebat, dia kalahkan kawan-kawannya, ini sudah angkuh, ini sudah sombong. Allah tidak akan berkahi ilmu untuk dia. Adabnya dulu. Makin kita berilmu, makin kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan makin merasa kita tidak ada apa-apanya, belum seberapa. Makin kita sayang dan kita cintai teman-teman kita yang jauh tertinggal oleh kita. Inilah adab kita yang harus kita jaga. Wahai para penuntut ilmu, inilah nasihat saya untuk kita semua. Semoga nasihat ini mampu mengingatkan kita kembali agar cita-cita tertinggi kita adalah menjadi orang alim yang berilmu, ulama yang beradab. Karena hari ini yang susah kita dapatkan adalah ulama yang berilmu, ulama yang beradab. Ada orang-orang alim tapi adab yang tipis, sehingga ilmunya tak berkah. Saat dia sampaikan pada umat merasa hebat betul lah ilmu buya anu, ilmu tuk guru anu hebat betul. Tetapi kenapa ilmu itu tidak mampu merubah masyarakat? Karena ternyata orang yang menyampaikan ilmu pada dirinya sendiri tidak ada akhlak,
Pada dirinya sendiri tidak ada adab. Syekh Hasan Al-Basri ketika mendengarkan seorang da'i berapi-api berbicara, wah, dengan penuh semangat, ya, kata-katanya boleh menumpahkan air mata orang. Bila dia mengajak orang bersemangat, orang betul-betul bersemangat. Tetapi kenapa orang-orang ini tak ada yang berubah? Masyarakat tak ada yang berubah. Kata beliau, ajaban, sangat heran saya. Kata-katamu menarik, bahasamu memukau, akan tetapi kenapa tidak ada pengaruh di hati? Hati saya yang mendengar, hati orang lain juga macam tu. Maka ulama-ulama dulu mengatakan, apabila dia punya ilmu tapi tidak ada adab, ilmunya tidak akan berkah ketika disampaikan pada umat. Dia hanya dipuji, dipuja, disanjung, tetapi ilmu yang dia sampaikan tidak sampai ke tingkat orang ingin merubah diri dan orang ingin memperbaiki diri kepada yang lebih baik sesuai yang diajarkannya. Jadilah para ulama-ulama akhir zaman, karena insya Allah masa kejayaan Islam pasti akan Anda hadapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masa kita ke depan sudah sangat dekat, khilafah Islamiyah sudah dekat, Allah anugerahkan kepada kita. Janji Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55, pasti akan sampai. Dan kita akan dikasih rezeki kembali oleh Allah menjadi khilafah, khalifah, pemimpin-pemimpin dunia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang akan mengisi khilafah itu adalah kita. Tidak ada yang lain. Kita, khususnya Anda yang masih belia, yang masih remaja, dan yang sudah meningkat usia dewasa. Kita yang akan mengisi kepemimpinan dunia di masa yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari diri saya dan dari syaitan yang terlaknat. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari segala kesalahan yang saya katakan, yang saya perbuat. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma Rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.